bertemu kembali anak-anak ibu. Ibu harapkan anak ibu tetap sehat. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya anak ibu harapkan berdoa terlebih dahulu, membaca doa belajar, membaca Fatihah. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Baik anak ibu, ini adalah pertemuan kita yang ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masuknya pengaruh ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian teori-teori apa yang menyatakan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian apa saja peninggalan dari agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan apa saja yang pernah berdiri dan berkuasa di negara kita yang bercorak agama Hindu-Buddha. Nah, baik anak ibu, sebelum kita melanjutkan, ibu akan bacakan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi ibu sangat mengharapkan setelah proses pembelajaran ini nanti selesai, anak ibu dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu. Dapat menyebutkan apa saja kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di negara kita yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, kemudian anak ibu juga dapat menjelaskan bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu di Indonesia. Artinya, bagaimana kerajaan itu berdiri, kemudian bagaimana raja-raja yang berkuasa memerintah kerajaannya, bagaimana mereka mencapai kejayaannya, dan bagaimana keruntuhan dari kerajaan yang telah berdiri itu. Baik anak ibu, kita akan melihat dulu kerajaan yang pertama. Anak ibu pasti pernah dengar kerajaan Kutai. Ya, kerajaan Kutai inilah kerajaan yang terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di tepi Sungai Musi. Informasi dari kerajaan Kutai ini ada dari 7 buah yupa. Yupa itu adalah tugu batu. Dulu fungsinya untuk menambatkan hewan atau mengikat hewan, ya. Kemudian tugu batu itu ditulis, ya, menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Jadi huruf Palawa dan bahasa Sanskerta itu adalah tulisan kuno yang hanya ahli yang bisa membacanya. Dari 7 buah yupa ini hanya 3 yang masih bisa terbaca dengan baik, sedangkan yang 4-nya dalam keadaan rusak. Dari yupa itu diperoleh informasi bahwa dulu kerajaan Kutai itu didirikan oleh orang Indonesia asli yang belum memeluk agama Hindu atau Buddha. Namanya Kundunga. Ya, Kundunga ini punya seorang putra yang bernama Aswawarman. Nah, Aswawarman ini pada saat dinobatkan menjadi raja, dia dibantu oleh Brahmana-Brahmana dari India. Brahmana-Brahmana ini adalah pendeta agama Hindu. Nah, jadi membantu penobatan Aswawarman. Jadi Aswawarman sudah mendapat pengaruh Hindu pada saat dia menjadi raja. Maka Aswawarman disebut Wangsakarta. Artinya pendiri kerajaan. Aswawarman memiliki seorang anak yang bijaksana dan tegas yang bernama Mulawarman. Ya, jadi Mulawarman meneruskan kepemimpinan ayahnya. Dari prasasti diketahui bahwa Raja Mulawarman ini adalah seorang yang dermawan. Karena pada saat penobatannya dia menyembelih 10.000 ekor sapi yang diserahkan kepada Brahmana dan juga kepada rakyatnya. Nah, inilah kerajaan Kutai, kerajaan yang dianggap pertama sekali berdiri di negara kita yang bercorak Hindu. Nah, inilah yupa, yupa, ya, yang bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian anak ibu lihat raja-raja Kutai tadi ada Kundunga, ada Aswawarman, dan ada Mulawarman. Kemudian ada Tarumanegara. Tarumanegara inilah kerajaan yang bercorak Hindu, tepatnya di Jawa Barat. Nah, banyak prasasti yang menceritakan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Nah, di sini anak ibu bisa lihat ada prasasti Ciariteun, prasasti Jambu, kebun kopi, pasir awi, kemudian ada Muara Cianten, Sedanghyang, dan Tugu. Nah, di gambar ini adalah prasasti Ciariteun. Prasasti ini ditemukan di pinggir sungai, tepatnya di daerah Bogor, ya.
Nah, prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Adapun intisari dari tulisan yang ada pada batu ini menyatakan bahwa wilayah tempat ditemukannya batu itu adalah wilayah kekuasaan Tarumanegara. Tarumanegara dipimpin oleh seorang raja yang sangat besar yang bernama Purnawarman. Ya, Raja Purnawarman adalah raja terbesar di dunia dan dia merupakan penjelmaan Dewa Wisnu. Nah, itulah tulisan yang ada di batu Ciaritewing ini yang menceritakan adanya kerajaan Tarumanegara. Baik anakku, ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini adalah prasasti yang terakhir ditemukan di Jawa Barat yang menceritakan tentang kerajaan Tarumanegara. Nah, prasasti Tugu ini menceritakan bahwa katanya Raja Purnawarman pada masa 4 tahun dia memerintah, dia menggali Sungai Gomati yang panjangnya 12 km selama 21 hari. Jadi adapun tujuan penggalian Sungai Gomati itu adalah untuk menghindari banjir dan juga sebagian lagi untuk mengairi atau irigasi. Nah, pekerjaan yang selama 21 hari itu dikerjakan secara bergotong royong oleh masyarakat dan juga pemuka negara. Nah, jadi mereka mengerjakan itu untuk kepentingan rakyatnya dikerjakan secara bergotong royong. Nah, ini menunjukkan bahwa Raja Purnawarman itu sangat perhatian kepada rakyatnya. Jadi untuk menghindarkan banjir agar rakyatnya itu tidak kena banjir, dia mengadakan pembangunan yaitu penggalian Sungai Gomati. Nah, jadi Raja Purnawarman ini dari prasasti yang lain juga diceritakan adalah seorang raja yang bijaksana. Nah, kemudian ada kerajaan Holling, sama dengan Kutai, Tarumanegara. Holling juga bercorak Hindu. Informasi tentang kerajaan Holling itu kita peroleh ada berita dari luar negeri ya, dari Cina. Kemudian ada pendeta Buddha yang akan berkunjung ke India, tetapi dia singgah dulu di Holling. Holling ini kira-kira letaknya di Jawa Tengah. Ya, kira-kira letaknya di Jawa Tengah. Nah, pendeta Huining pernah singgah ke Holling karena dia akan melakukan perjalanan ke India. Nah, sebelum ke India dia singgah di Holling, kemudian dia menerjemahkan buku-buku agama Buddha ke dalam bahasa Cina. Kemudian ada prasasti Tukmas. Nah, itu ada prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini tidak menggunakan huruf Pallawa atau bahasa Sanskerta, tapi dia menggunakan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol inilah yang dibaca oleh para ahli. Jadi tempat ditemukannya prasasti itu menyatakan bahwa di situ ada kerajaan besar, kerajaannya itu sangat asri, aman, damai. Nah, dimungkinkan kerajaan yang dimaksud dari prasasti Tukmas itu adalah kerajaan Holling. Nah, tahun 674 Masehi katanya kerajaan Holling dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Sima. Ya, Ratu Sima ini dikenal sebagai raja yang sangat tegas, adil dan bijaksana. Ketegasannya itu katanya berlandaskan kejujuran dan keadilan. Ada satu kisah, anak ibu mungkin pernah mendengar bagaimana tegasnya Ratu Sima terhadap putra mahkotanya sendiri. Ya, putra mahkotanya itu melanggar aturan yang telah ditetapkan Ratu Sima. Ya, pada saat itu Ratu Sima meletakkan pundi-pundi emas di simpang jalan dan dia mengatakan tidak boleh ada yang menyentuh pundi-pundi emas itu. Bila ada yang menyentuhnya maka akan dihukum mati. Mana pada suatu masa putra mahkota tanpa sengaja menyentuh pundi-pundi itu. Anak ibu tahu apa yang terjadi? Ratu Sima menjalankan perintahnya dan akan menghukum mati putra mahkotanya. Nah, pada waktu itu banyaklah rakyat yang memohon kepada Ratu Sima agar membatalkan hukuman matinya karena putra mahkota tidak sengaja menyentuh pundi-pundi itu. Nah, ternyata Ratu Sima membatalkan hukuman mati itu. Nah, lalu hukuman apa yang diberikan kepada putra mahkota? Ratu Sima memerintahkan kepada pejabat istananya agar putra mahkotanya itu dipotong kakinya yang menyentuh pundi-pundi emas. Nah, jadi kaki kiri putra mahkota yang menyentuh pundi-pundi emas itu harus diamputasi atau dipotong. Itulah balasan bagi orang yang melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh Ratu Sima. Jadi itu menunjukkan ketegasan, keadilan, makanya Ratu Sima itu dicintai oleh masyarakatnya, ya, karena peraturan yang dibuatnya itu untuk semua kalangan, tidak membedakan, sehingga dengan hukuman yang diberikan kepada keluarganya sendiri itu semakin membuat masyarakat itu taat dan patuh kepada
Ratu Sima. Oke, jadi pemimpin yang seperti inilah nak yang kita harapkan ya, menegakkan peraturan tanpa memandang siapa dan mengapa. Selama kesalahan itu harus dihukum, maka kesalahan itu harus dihukum. Nah, baik Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini kerajaan yang bercorak Buddha. Ya, Kerajaan Sriwijaya ini kerajaan yang bercorak Buddha. Banyak sekali prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya, seperti catatan dari dinasti Tang, perjalanan Itsing. Ya, Itsing adalah pendeta Cina yang beragama Buddha yang akan menuju India, tetapi dia singgah dulu di Sriwijaya, menerjemahkan buku-buku agama Buddha ke dalam bahasa Cina. Kemudian ada prasasti Ligor dan Tela, ya, jadi pengaruh agama Hindu Buddha, pengaruh kerajaan Sriwijaya sudah ke Thailand. Ada prasasti Nalanda dan Tanjore, ini ada di India. Jadi prasasti Nalanda itu tempat Nalanda itu adalah satu tempat pusat agama Buddha di India. Pemuda-pemuda Indonesia banyak yang bersekolah ke Nalanda, memperdalam ajaran agama Buddha. Setelah menamatkan pendidikannya, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan ajaran agama Buddha di Indonesia. Nah, selain prasasti luar negeri, ternyata prasasti dalam negeri juga banyak yang menceritakan tentang adanya kerajaan Sriwijaya. Ada prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti Kedukan Bukit ini menceritakan katanya tentang perjalanan ya, pindahnya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu dulu dimungkinkan di Pekanbaru, kemudian pindah ke Palembang. Nah, jadi di Palembang lah dimungkinkan kerajaan Sriwijaya itu berkembang ya. Nah, ini adalah kalau anak ibu lihat yang di sebelah kiri atas ini, itu adalah Candi Muara Takus, ya, peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih ada dan terjaga sampai sekarang. Ya, peninggalan kerajaan Sriwijaya tidak banyak, ya, tidak sebanyak yang ada di Jawa. Mungkin dulu materi pembuatan candi-candi di kerajaan Sriwijaya itu menggunakan materi-material yang mudah rusak, ya. Nah, jadi yang masih terjaga ini adalah Candi Biara Bahal namanya. Candi Biara Bahal ini ada di perbatasan Pekanbaru dengan Sumatera Barat, ya. Jadi candi ini dulu dibangun pada masa kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang di sebelah kanannya ada tugu yang bernama Kota Kapur. Jadi ini ditemukan di daerah Kota Kapur. Tugu ini adalah seperti yupa dia, bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Jadi isinya menceritakan bahwa di wilayah ditemukannya tugu itu telah berkuasa sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemajuan Sriwijaya itu puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh seorang raja yang bernama Balaputra Dewa. Ya, Balaputra Dewa itu adalah raja terbesar dari kerajaan Sriwijaya. Anak ibu lihat peta ini, pengaruh luasnya kerajaan Sriwijaya sampai ke Thailand, sampai juga ke Kalimantan bagian barat dan juga sebagian Jawa. Jadi wilayahnya luas sekali. Nah, kerajaan Sriwijaya itu menguasai Selat Malaka. Sementara Selat Malaka itu kita tahu adalah pintu gerbang perjalanan pelayaran internasional. Siapa yang bisa menguasai Selat Malaka berarti bisa menjadi bangsa yang besar. Nah, karena Sriwijaya berkuasa di Selat Malaka dan dia membangun armada laut yang kuat, maka memunculkan Sriwijaya menjadi negara maritim, ya, menjadi negara maritim. Nah, jadi itulah kebesaran dari kerajaan Sriwijaya pada masa Balaputra Dewa. Tapi ternyata kebesaran kerajaan Sriwijaya ini akhirnya runtuh juga ketika ada serangan raja dari India, kerajaan Kola namanya. Kenapa diserang? Karena ternyata raja dari India merasa cemburu atas kemajuan Sriwijaya. Nah, maka dia ingin meruntuhkan Sriwijaya. Masalahnya, setelah sepeninggalan Balaputra Dewa, tidak ada lagi raja yang secakap, sebijaksana, dan setegas Balaputra Dewa. Sehingga kemunduran Sriwijaya itu semakin banyak. Ditambah lagi ada ekspedisi Pamalayu dan juga terakhir diserang oleh kerajaan Majapahit. Nah, dengan adanya serangan Raja Kola, ekspedisi Pamalayu dan serangan Majapahit, akhirnya kerajaan Sriwijaya runtuh. Nah, baik. Nah, kemudian kita ke Jawa, ada kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini dipimpin oleh dua wangsa atau dua keturunan. Ada yang keturunan Sailendra yang beragama Buddha, ada juga yang keturunan Sanjaya yang beragama Hindu. Tapi pada masa kerajaan Mataram kuno, kedua agama itu saling membantu, saling bahu-membahu memajukan negaranya, dan mereka sangat tinggi toleransinya. Hal ini dapat kita lihat dari
masyarakat yang beragama Hindu dan masyarakat yang beragama Buddha sama-sama mendirikan candi. Jadi mereka saling tolong-menolong dalam mendirikan candi. Nah, kerajaan Mataram ini dapat kita lihat dari prasasti Mantiasi dan prasasti Canggan. Jadi raja terbesarnya adalah Balitung ya, Nak ya. Nah, raja pendirinya namanya Sanjaya, kemudian anaknya ada namanya Rakai Panangkaran. Nah, kemudian Rakai Panangkaran punya seorang anak yang bernama Samaratungga. Jadi Samaratungga ini orang yang beragama Buddha ya, raja yang beragama Buddha. Samaratungga, raja yang beragama Buddha. Kemudian dia membangun candi Borobudur. Jadi candi Borobudur itu dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno ini. Nah, Samaratungga punya anak, ada yang namanya Pramawardhani dan ada juga Balaputradewa. Nah, anak ibu, tadi kita sudah jelaskan di kerajaan Sriwijaya Balaputradewa. Apakah itu orang yang sama? Ya. Jadi Balaputradewa itu anak dari Raja Mataram, kemudian dia pergi ke Sriwijaya dan menjadi raja besar di Sriwijaya. Sedangkan di Mataram dipimpin oleh saudaranya yang bernama Pramawardhani dan suaminya Rakai Pegatan. Nah, jadi yang paling berkuasa, raja yang paling besar pada kerajaan Mataram itu adalah Balitung, ya. Kemudian ada Dharmawangsa dan ada Airlangga. Nah, jadi kalau anak ibu pasti pernah dong dengar Dharmawangsa sebagai universitas, Airlangga juga, itu menunjukkan besarnya peranan raja-raja ini pada masa kerajaan Mataram. Nah, kerajaan Mataram itu pada masa Airlangga itu dibagi dua, nah, ya. Pada masa Raja Airlangga, kerajaan Mataram dibagi dua, tapi ternyata kedua kerajaan itu saling berperang sampai akhirnya muncullah kerajaan Kediri sebagai pemenangnya. Nah, jadi kerajaan Kediri ini adalah lanjutan dari kerajaan Mataram. Raja Kediri yang paling terkenal itu adalah Jayabaya. Jayabaya ini terkenal seorang raja yang pintar meramal. Jadi banyak ramalan-ramalannya yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Nah, dari kerajaan Kediri muncullah kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini dipimpin oleh Ken Arok. Tapi Ken Arok ini mendirikan kerajaannya itu diawali dari berbagai macam intrik pembunuhan. Sehingga kerajaan Singasari ini nanti saling membunuh, ya, raja-rajanya saling membunuh sampai akhirnya nanti muncullah raja besar yang bernama Kertanegara. Nah, jadi Kertanegara ini adalah raja terbesar dari kerajaan Singasari yang mampu meluaskan wilayah kekuasaannya. Nah, tapi sepeninggalan Kertanegara terjadi huru-hara di kerajaan Singasari, sehingga nanti muncullah Raden Wijaya sebagai pemimpinnya dan mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, ibu pasti tahu kalau kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan terbesar di negara kita dan merupakan penjelmaan NKRI yang kedua. Jadi NKRI yang pertama adalah Sriwijaya ya, Nak ya. Nah, Majapahit adalah NKRI yang kedua. Kenapa disebut demikian? Karena luasnya wilayah kerajaan Sriwijaya itu hampir sama, bahkan lebih luas dari NKRI yang sekarang. Nah, raja-raja Majapahit banyak, pendirinya Raden Wijaya, tapi raja terbesarnya itu adalah Hayam Wuruk. Ya, Hayam Wuruk ini adalah raja yang terbesar dan kebesarannya semakin luas ketika Gajah Mada membantu Hayam Wuruk dalam memimpin kerajaan Majapahit. Kalau disebut Gajah Mada, anak ibu pasti pernah dengar Sumpah Palapa. Apa itu Nak Sumpah Palapa? Sumpah Palapa adalah ikhtiar atau cita-cita dari Gajah Mada untuk menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi sebelum wilayah-wilayah itu bersatu di bawah kerajaan Majapahit, maka katanya Gajah Mada tidak akan beristirahat. Nah, namun sayangnya sepeninggalan. Nah, yang terakhir anak ibu, kita akan melihat sebab-sebab keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Nah, salah satu sebab keruntuhan Majapahit itu adalah tidak ada pengganti raja yang cakap dan berwibawa dan bijaksana seperti Hayam Wuruk dan juga Patih Gajah Mada. Jadi sepeninggalan mereka, setelah mereka wafat, ternyata pengganti-pengganti mereka tidak berwibawa dan secakap kedua tokoh kerajaan Majapahit ini. Nah, kemudian itu ditambah lagi dengan adanya Perang Paregreg. Jadi Perang Paregreg itu adalah perang yang terjadi di kalangan istana. Jadi para keturunan dari Hayam Wuruk itu berlomba-lomba ingin menjadi raja, sehingga mereka saling membunuh. Nah, akhirnya itu menyebabkan kerajaan Majapahit tambah mundur. Nah, kemudian selain Perang Paregreg katanya
wilayah kerajaan Majapahit yang luas itu banyak yang memisahkan diri karena keamanannya itu tidak terjaga dengan baik. Nah, wilayah-wilayah yang memisahkan diri itu kemudian nanti akan mendirikan kerajaan-kerajaan baru yang bercorak Islam. Nah, jadi masuk dan berkembangnya ajaran agama Islam di Nusantara itu juga salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Nah, baiklah anak ibu, itu sajalah yang dapat ibu sampaikan pada materi kita kali ini. Besar harapan ibu apa yang menjadi materi atau apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di awal tadi dapat anak ibu pahami dan anak ibu mengerti. Baik anakku, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.